Halo semuanya, halo pelajar online. Di video kali ini teman-teman gue akan ngebahas tentang 5 bahaya dari fitur pay later yang harus diwaspadai. Menggunakan fitur pay later memang cukup membantu beberapa orang dalam berbagai kesempatan. Namun kalau semisal teman-teman menjadi ketagihan, fitur ini justru bisa mendatangkan bencana loh. Yuk kenali kekurangan dan bahaya dari pay later. Hadirnya fitur pay later atau beli sekarang bayar nanti membuat banyak orang itu betah berlama-lama di e-commerce. Meski jika dilihat sekilas sangat membantu ya, tapi sebenarnya ada pay later yang cukup berbahaya loh. Ada beragam kekurangan pay later yang harus diperhatikan oleh penggunanya. Jangan sampai niat iseng-iseng menggunakan fitur pay later justru membuat ekonomi kita berantakan. Sebelum terlambat, kenali terlebih dahulu 5 kekurangan pay later berikut ini. Yang pertama itu adalah memicu perilaku konsumtif. Kemudahan membeli barang tanpa harus memikirkan pembayaran terlebih dahulu bikin banyak orang tertipu. Seolah-olah kita menganggap saldo atau limit dari fitur pay later ini merupakan uang kita sendiri. Padahal, pay later itu bukanlah uang cuma-cuma, melainkan skema peminjaman. Karena kemudahan inilah banyak orang yang akhirnya tergiur untuk hidup konsumtif. Parahnya, orang yang kerap membeli barang di luar kebutuhan dengan dalih self reward. Yang kedua adalah tidak sadar ada biaya tambahan. Berbelanja dengan fitur pay later memang kelihatannya lebih mudah karena kita bisa mencicil setiap bulan. Padahal kalau kita lebih teliti, cicilan ini sudah dikenakan bunga loh. Jika teman-teman menjumlah seluruh cicilan tersebut dengan harga barang di awal, maka akan terlihat selisihnya. Untuk itu, teman-teman perlu mempertimbangkan ulang ketika akan membeli barang menggunakan sistem pay later. Jika bunga yang dikenakan terlalu tinggi, sebaiknya tunda dulu pembelian barang hingga uang tabungan kamu mencukupi. Selanjutnya, risiko keamanan identitas. Ketika menggunakan pay later, kita juga harus waspada terkait penggunaan identitas. Sistem satu ini memiliki risiko peretasan cukup tinggi karena transaksinya dilakukan secara digital. Meskipun setiap aplikasi mengklaim menggunakan keamanan yang baik, namun risiko tersebut tetaplah ada. Database dari pay later tetap bisa diretas dan membuat data kita tersebar. Jadi, sebelum memutuskan menggunakan pay later, sebaiknya pertimbangkan dulu mengenai bahaya pay later satu ini. Selanjutnya adalah adanya risiko denda. Kita tidak pernah tahu masa depan. Begitu juga dengan keadaan finansial. Kalau sewaktu-waktu kita menjadi korban PHK atau mengalami kondisi yang darurat, maka besar kemungkinan kita tidak bisa membayar cicilan pay later. Hal-hal mendesak seperti ini membuat kita berisiko mengalami gagal bayar atau galbay, yang berakibat membuat catatan reputasi kredit kita menjadi buruk. Cara menghindari bahaya dari pay later satu ini adalah memastikan kita tidak menggunakan untuk membeli barang yang konsumtif. Lalu yang terakhir adalah membuat ketergantungan. Terakhir, bahaya dari fitur pay later adalah membuat kita ketergantungan. Karena memiliki gaya hidup yang konsumtif, maka akan muncul keinginan berbelanja terus-menerus. Rasanya semua barang dapat dibeli karena kita bisa check out dengan mudah. Kemudahan mendapatkan uang seperti ini bukanlah hal yang bagus karena bisa membuat kita menggantungkan hidup pada fitur pay later. Lambat laun akan menjerumuskan kita ke timbunan utang konsumtif. Melihat 5 bahaya dari fitur pay later tersebut tentunya membuat kita berpikir berkali-kali untuk memakainya, bukan? Kembali ke konsep awal, sebenarnya fitur pay later itu boleh-boleh aja dipakai, asalkan dalam kondisi mendesak. Di luar kebutuhan mendesak, sebaiknya hindari keinginan untuk berutang ya.